Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan privatisasi. Bersama saya Akadon, mari kita mendiskusikan tentang privatisasi ini. Konsep atau pengertian privatisasi menurut DC dan atau Shield gitu ya. Privatisasi diartikan sebagai pembentukan perusahaan, sedangkan menurut Company Art, privatisasi diartikan sebagai penjualan yang melanjutkan sekurang-kurangnya 5% dari saham milik pemerintah ke pemegang saham swasta. Menurut Peacock, privatisasi pada umumnya diartikan sebagai pindahan kepemilikan industri dari pemerintah ke sektor swasta yang berimplikasi pada dominasi kepemilikan saham swasta. Privatisasi mencakup perubahan dari dalam keluar, di mana terdapat kontrak pembelian dan jasa pemerintahan. Menurut Damlepi, privatisasi diartikan sebagai pemindahan permanen aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan negara ke perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi publik seperti lembaga swadaya masyarakat. Definisi tersebut memiliki persamaan dengan definisi Peacock dan Beasley. The Little Share, yaitu pemindahan saham milik pemerintah atau perusahaan negara kepada swasta. Perbedaannya lebih banyak menekankan bahwa pemindahan saham dapat berlangsung permanen dan penjualan saham pemerintah tersebut juga dapat dijual atau berpindah kepada organisasi non-publik atau lembaga swadaya masyarakat. Oleh karena itu, pada dasarnya yang namanya privatisasi adalah pemindahan kepemilikan perusahaan, industri, ya, dari pemerintah ke sektor swasta yang berimplikasi kepada dominasi kepemilikan saham akan berpindah ke pemegang saham swasta. Jadi pada intinya kalau suatu perusahaan BUMN, suatu BUMN pemerintah menjual sahamnya lebih dari 50%, maka itu terjadi privatisasi. Jadi kalau tidak dominasi 51% lagi, maka bukan BUMN lagi itu sebenarnya ya, sudah terjadi privatisasi ya. Contoh privatisasi di Inggris atau di Amerika Serikat mengakibatkan berpindahnya pengelolaan dan kepemilikan negara dari sumber daya ekonomi hingga produksi ke tangan swasta. Dalam privatisasi pembangkit listrik di Inggris yang terjadi adalah makin mahalnya harga listrik dan sulitnya pemerintah mengatur jaminan pasokan listrik di AS. Di AS, hal itu terjadi sekitar 13 negara bagian. Karena itu, privatisasi pembangkit listrik di kedua negara itu dihentikan. Harga listrik meningkat setelah liberalisasi seperti di California, Swedia, di Northern Bank ya. Majalah Energi Market Juni 2004, di AS baru Texas, Illinois, Pennsylvania, Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Maryland, Virginia, Ohio, dan Michigan yang telah melakukan liberalisasi, tapi dihantui kegagalan liberalisasi di California. Yang belum menyetujui liberalisasi kelistrikan, Colorado, Washington, Idaho, Utah, Wyoming, Nebraska, South Dakota, Kansas, Indiana, Kentucky, Tennessee, Alabama, Georgia, South Carolina, North Carolina, Vermont, Minnesota, Iowa, Missouri, Mississippi, Louisiana, Florida, Oregon, Nevada, New Mexico, Oklahoma, Arkansas, West Virginia, Alaska, dan Hawaii. Ada banyak yang tidak setuju juga terhadap liberalisasi sebenarnya ya. Apalagi kalau dijual ke perusahaan asing gitu ya, itu sangat-sangat tidak setuju.
Dimanapun juga nampaknya tidak rela seluruh negara itu ya masyarakatnya kalau BUMN itu dijual ke asing. Ya itu tidak rela. Ke swasta pun sebenarnya tidak rela kan. Kongres AS sendiri tidak menyetujui penjualan unit coal ini kepada NOOC dan pelabuhan di AS kepada Port Dubai. Nah, itu juga sebenarnya kalau kita mah pelni gitu ya, pengen dijual ke luar negeri gitu, nggak mau mereka juga ya, mereka sekian juga nggak mau. Di Jepang, privatisasi perusahaan pos mengalami perdebatan panjang dan membuat Namri Koizumi tidak populer. Di bawah Shinzo Abe, privatisasi pos dilakukan dengan menjual saham perusahaan pos kepada masyarakat domestik. Tetapi kasus perusahaan layanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab atas kualitas layanannya memperoleh protes dan mendapat sanksi dari pemerintah. Jadi tidak semuanya yang harus diprivatisasi gitu ya. Ada beberapa prinsip privatisasi. Nah, ini pertama, kepemilikan pribadi, private ownership. Meskipun juga ada kepemilikan saham bersifat perusahaan ya, jadi mitra bisnis gitu ya. Persaingan dan pasar bebas, pemerintah dilarang campur tangan dalam mekanisme pasar. Keempat, kegagalan pasar diabaikan karena pasar dianggap hakim paling kebijaksanaan dan efisien. Program karitatif seperti community development, corporate social responsibility atau CSR, scholarship, funding NGO. Motif utama dari privatisasi adalah akumulasi modal. Bagaimana perusahaan itu mendapatkan modal yang sebesar-besarnya sehingga bisa mengembangkan usahanya. Itu sebenarnya privatisasi itu ya. Nah, ini ada orang yang mengatakan cara privatisasi, ada juga pakar yang mengatakan metode privatisasi. Nah, orang yang mengatakan cara privatisasi mengatakan cara privatisasi itu meliputi beberapa hal, yaitu pertama outsourcing beberapa jenis pekerjaan. Jadi kalau ada outsourcing atau pekerjaannya dialidayakan gitu ya ke sejumlah perusahaan-perusahaan tertentu, maka itu sebenarnya salah satu bentuk privatisasi. Maksudnya begini, kalau misalkan satpam aja ya, tenaga keamanan di suatu perusahaan itu di-outsourcingkan gitu ya, dialidayakan kepada perusahaan satpam lain gitu ya, maka itu termasuk salah satu cara privatisasi. Yang kedua, memberikan hak pengelolaan dan atau pemeliharaan atas barang dan jasa milik kedua swasta. Misalnya ada taman hiburan gitu ya, yang pengelolaannya diserahkan ke swasta, tadinya milik pemerintah gitu ya. Nah, itu juga privatisasi. Yang ketiga, menjual kepemilikan saham melalui initial public offering atau IPO ya, atau strategic ownership. Jadi dijual saham pemerintah itu yang tentu saja ketentuannya harus 50% ya. Karena kalau masih 51% BUMN ya masih sahamnya oleh pemerintah masih BUMN, tapi kalau sudah kurang dari 51% berarti bukan lagi BUMN harusnya. Nah, ini bisa dijual di pasar saham melalui penjualan saham perdana initial public offering gitu ya, atau mencari mitra strategis perusahaan yang bisa membangun gitu ya, itu misalnya bisa. Lalu memberikan hak pemakaian atas barang publik untuk jangka waktu tertentu atau jangka panjang 50 sampai 90 tahun. Nah, itu juga termasuk cara privatisasi. Yang kelima, menggantungkan pemenuhan kebutuhan pada pasokan swasta untuk layanan jasa, misalnya jasa jaringan telekomunikasi yang dikelola swasta atau jasa jalan tol. Nah, itu privatisasi kan sekarang itu banyak. Ya, ada yang dijual ke swasta, termasuk sebenarnya PT PLN itu ada Python 1, Python 2, jadi pembangkitnya adalah diswastalisasi, diprivatisasi. Lalu mempreteli unbundling jasa dan produk barang publik melalui restrukturisasi usaha BUMN yang kemudian bermaksud menjual saham atau hak konsensusnya. Nah, ini juga terjadi ya, bisa saja. Nah, yang ketujuh adalah
sekuritisasi aset, sumber daya, dan atau kontrak dengan maksud menyebar kepemilikan ke masyarakat dan pemerintahan daerah. Pada pemerintahan daerah. Nah, ini sering terjadi ya sekarang itu, terutama di era pemerintahan Jokowi itu berapa jalur tol itu dijual gitu ya, saham supaya bisa mendapatkan aset selama pengelolaan itu misalkan sampai 50 tahun gitu ya, nanti bisa kembali lagi. Nah, hasil dari penjualan itu untuk membangun jalan tol di tempat lain, itulah sebenarnya salah satu dari security aset gitu ya. Nah, khusus mengenai gagasan security aset di bawah pemerintahan Megawati, kelompok Melayu berklaim menolaknya. Nah ini ya, tapi di era Jokowi ini dieksekusi semua nampaknya. Nah, sebenarnya tidak berbeda jauh dengan tadi cara presentasi. Metode presentasi itu sama ya, yaitu penawaran saham BUMN kepada umum, public offering of share ya. Nah, ini pada umum ya. Tapi memang dibedakan saja, kalau di IPO-nya itu pada siapa saja, bisa pribadi maupun korporasi gitu ya. Nah, ini dibedakan ini ya. Kalau di offering-nya itu ada yang ke umum secara pribadi, ada juga yang ke korporasi ya. Penjualan saham BUMN kepada pihak swasta tertentu, atau tadi itu mitra strategis tadi. Lalu penjualan aktiva BUMN kepada swasta, set of government organization state owns enterprise asset. Nah, itu ya penjualan aktiva BUMN kepada. Lalu juga penambahan investasi baru dari sektor swasta ke dalam BUMN. Ya, jadinya private investment in state owned enterprise asset. Jadi ada pihak swasta ketika ingin menambah pihak BUMN menambah modalnya itu untuk bisa meningkatkan produksinya, maka dia menjual saham di pasar saham. Nah, itu bisa terjadi seperti ini. Lalu pembelian BUMN oleh manajemen atau karyawan, manajemen or employer buyout. Nah, itu juga bisa terjadi, dijualnya kepada karyawannya gitu ya. Nah, ini juga bisa terjadi, privatisasi juga. Lalu ada kontrak sewa atau kontrak manajemen. Nah, itu juga tuh. Lalu ada reorganisasi BUMN menjadi beberapa unit usaha. Itu juga termasuk metode privatisasi. Nah, ada pun strategi privatisasi menurut Sapas itu adalah dengan jalan kontrak. Nah, tadi seperti yang disebutkan cara itu ya, ada ternyata menurut Sapas itu merupakan strategi ya. Sistem kontrak mewakili pelayan publik yang diserahkan pemerintah kepada pihak swasta di bawah perjanjian kontrak untuk jangka waktu tertentu. Nah, misalkan untuk pemasangan jaringan listrik ke rumah-rumah, nah itu dikontrakkan. Bahkan kadang-kadang disubkontrakkan kembali gitu ya. Nah, itu termasuk strategi investasi. Lalu ada waralaba franchise, itu pemerintah berfungsi sebagai penyusun pelayanan, sementara pihak swasta adalah pencipta prosedur layanan, dan konsumen membayar prosedur untuk layanan waralabanya. Nah, yang seperti Python itu ya. Lalu ada dana bantuan non-grant, pemerintah memberikan subsidi kepada produsen berupa modal, dana bantuan langsung, dan tidak jarang dalam bentuk status pembebasan pajak. Nah, itu juga termasuk di dalam salah satu privatisasi juga. Kupon voucher subsidi diberikan langsung kepada konsumen sehingga mereka dapat bebas menentukan pilihan di pasar. Nah, itu termasuk strategi privatisasi. Nah, itu secara umum gitu ya, strategi umum privatisasi menurut Sapas itu pertama pelepasan sahamnya atau divestasi ya. Strategi pelepasan mencakup penjualan perusahaan-perusahaan negara BUMN kepada pembeli tertentu atau penjualan saham perusahaan melalui pasar modal. Jadi dari melalui mitra strategis atau melalui IPO di pasar saham, di bursa saham. Yang kedua, deregulasi atau regulation. Strategi deregulasi dilakukan dengan skema pemerintah yang bertanggung jawab mengawasi operasi perusahaan yang diselenggarakan oleh swasta. Hal ini dilaksanakan dengan sistem kontrak, franchise, leasing, grant, atau voucher. Nah, voucher itu ya. Yang ketiga, ini model pendelegasian, strategi delegasi yang disebut oleh
Su Cheng Hyun sebagai displacement, mencakup pengurangan pengaruh dan campur tangan pemerintah saat pasar sudah mulai berkembang dan bisa memenuhi kebutuhan sementara akan pelayanan. Jadi kalau sedang berat-beratnya pemerintah gitu negara, tapi kalau sudah tidak serahkan ke swasta. Nah, sedangkan model privatisasi itu ada privatisasi lepas pengalihan kepemilikan. Jadi apakah melalui IPO, apakah melalui kontrak strategis, itu termasuk dalam salah satu model privatisasi. Pengalihan kepemilikan BUMN sendiri dapat berupa pengalihan total, pengalihan parsial atau likuidasi. Pengalihan total dan parsial dilakukan dengan public offering baik lewat pasar saham maupun lewat penawaran langsung direct private placement atau negosiasi dengan pihak swasta. Sedangkan likuidasi dapat ditempuh apabila tidak ada swasta yang berminat atau pengoperasian BUMN sudah tidak layak lagi ditinjau dari kemanfaatannya. Itu model yang pertama. Model yang kedua, privatisasi lewat pengalihan tim manajemen. Nah, ini model ya. Ini mulai dari kepemilikan, nah ini si yang tim manajemen diganti. Privatisasi lewat pengalihan tim manajemen antara lain dengan menyewa tim manajemen swasta untuk mengelola bagian otoman suatu BUMN yang menyediakan public goods. Nah, jadi masuk orang-orang swasta ke BUMN. Ya, sekarang sudah biasa begitu. Lalu model yang ketiga privatisasi lewat penyempurnaan mekanisme internal eksternal BUMN, mencakup soal deregulasi dan debirokratisasi. Jadi ini melalui penyehatan penyehatan BUMN. Ya, jadi ada 3 modelnya ya. Ini ada ya. Sekali lagi ada pengalihan kepemilikan, ada tim manajemen, dan ada penyempurnaan mekanismenya internalnya. Praktek privatisasi sebenarnya sangat tergantung pada komitmen pemerintah dalam menjalankan konstitusi. Ingatkan sebenarnya rujukan dari BUMN itu adalah pasal 33 ayat 2, cabang-cabang fungsi yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak itu dikuasai negara. Dikuasai itu berarti dimiliki harusnya gitu. Kalau kemudian begitu sebenarnya yang menguasai hajat orang dan menguasai hajat itu orang banyak dan penting bagi negara ya tidak akan diserahkan ke swasta, tidak akan dilakukan privatisasi gitu ya. Yang kedua, membatasi sektor ekonomi atau jenis-jenis usaha yang dapat diprivatisasi. Nah, sektor mana saja tadi batasan itu ya ada 2 kalau menurut undang-undang dasar itu ya. Yang penting bagi negara yang menguasai hajat itu orang banyak itu batasannya itu. Lalu mencegah privatisasi sebagai pengambil alihan sumber daya ekonomi dan subsidi perekonomian ke tangan asing. Itu dilarang keras itu ya. Mencegah privatisasi sebagai perampokan. Ini istilah yang saya gunakan di berbagai artikel sebagai penjajahan aset, sumber daya dan harga diri bangsa. Penelitian Miranda Fourcade and Sarah Elway dari Princeton University di tempat negara Inggris, Prancis, Brasil, dan Chili, tekanan neraca pembayaran mengakibatkan suatu pemberian dipaksa untuk privatisasi dan kemudian membuahkan konflik sosial yang tinggi. Nah, seperti di Indonesia ketika kita di krisis gitu ya, sangat krisis sekali, maka oleh pihak asing itu terutama oleh Bank Dunia gitu ya, oleh IMF gitu ya, dipaksa untuk melakukan 3 hal itu, melakukan rekapitalisasi BUMN itu jadi modalnya diperbaiki dulu, setelah modal diperbaiki sudah diprivatisasi. Ya, kenapa? Karena kita butuh untuk mendanai negara pinjaman syaratnya seperti itu ya, sehingga berapa korbannya itu diantaranya ya misalnya PT Semen Gresik itu yang menguasai PT Semen Langit di Indonesia terjual gitu ya. Lalu juga ada PT Indosat akhirnya terjual juga gitu ya, karena memang dipaksa semuanya banyak juga yang memaksa gitu ya. Nah, kalau dilihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Menko Besar itu menurut undang-undang ini adalah 1. Penjualan saham berdasarkan keturunan pasar modal. 2. Penjualan saham langsung kepada investor dari mitra strategis tadi, gitu ya. Penjualan saham kepada manajemen dan atau karyawan yang bersangkutan. Ada 3 metodenya kalau menurut panduan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Nah, ada sebenarnya
Mengapa orang setuju mendukung privatisasi? Ada 3 alasan. Pertama, peningkatan efisiensi kinerja dan produktivitas perusahaan yang diprivatisasi. Jadi biasanya kan kalau kita ini selama ini ya para manajemennya, direktur, karyawannya itu leha-leha saja gitu ya. Seenaknya saja bekerja itu. Untung syukur, nah untung juga nggak apa-apa, mereka dapat gaji gitu ya. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, walaupun perusahaannya rugi, itu ternyata bonus mah tetap mengalir gede-gedean gitu ya ke direksinya itu ya. Nah, ini kacaunya di situ. Makanya supaya ada pengawasan yang ketat itu dipersilakan itu mekanisme pasar supaya orang-orang yang di sana bekerja dengan baik gitu. Direksi dan karyawannya bekerja dengan baik, maka diserahkan bener nggak itu. Silakan itu bekerja dengan baik. Ya, kalau nggak bekerja baik pergi gitu kan gitu. Nah, dengan cara apa? Ya supaya ada orang ngawasi. Yang orang ngawasi apa? Perusahaan masyarakat. Oh, ada perusahaan lain gitu ya. Karena mereka sangat berkepentingan. Kalau pemerintah kadang-kadang diabaikan saja gitu. Nah, itu makanya banyak orang yang mendukung privatisasi, hal semacam itu yang dimaksudkannya. Yang kedua, mendorong perkembangan pasar modal. Ya, kita tahu aset BUMN cukup besar gitu ya. Sehingga ini bisa berkembanglah pasar modal itu dengan ada masuknya BUMN di bursa saham gitu. Jual sahamnya di bursa saham melalui IPO itu ya. Jalan saham perdana itu. Meningkatkan pendapatan baru bagi pemerintah. Nah, itu pendapat baru ya. Ini yang terakhir ini pernah dilakukan juga ya pada masa Megawati itu pada waktu itu ya. Dengan Menteri BUMN-nya itu adalah Sana Soekardi. Nah, sedangkan alasan menolak privatisasi itu pertama ya, dilihat dari kondisi yang ada. Privatisasi itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan yang diprivatisasi. Perusahaan dengan catatan kinerja perusahaan yang diprivatisasi dianggap tidak sesuai dengan fakta. Jika privatisasi motifnya seperti itu, maka seharusnya yang diprivatisasi adalah perusahaan-perusahaan yang tidak efisien, produktivitasnya rendah dan kinerjanya payah gitu. Manakala diprivatisasi, perusahaan tersebut diharapkan berubah menjadi lebih efisien, produktivitasnya meningkat dan kinerjanya menjadi lebih bagus. Padahal pada kenyataannya yang diprivatisasi adalah perusahaan yang sehat dan efisien. Jika ada permasalahan negara yang merugi dan tidak efisien, biasanya disehatkan terlebih dahulu sehingga menjadi sehat dan mencapai profit, dan setelah itu baru kemudian dijual. Nah, seperti yang dilakukan oleh IMF kepada kita kan, mana ada orang yang mau membeli saham BUMN ya, ketika mereka sedang bangkrut ya sehat. Nah, itu masalahnya ya. Makanya sebenarnya banyak orang yang menolak keras privatisasi itu karena memang nggak benar tujuannya, tetap saja. Ya, tapi ada juga ya orang yang mendukung karena tadi si para agennya pengelolanya itu nggak benar gitu ya. Supaya benar ya harus dikontrol gitu ya. Nah, harusnya ya tadi saja sebenarnya perbaikan manajemen saja model privatisasinya itu. Ya, jadi alih manajemen, perbaikan manajemen, tapi tetap kepemilikan tetap ada pemerintah. Jadi tidak dilakukan privatisasi yang kepemilikan gitu itu soalnya. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang terakhir itu ini pada berkaitan dengan privatisasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi